Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita Aceng episode 76. Let's go on react. Bang, gua respect sama Elo yang dulu hilang channel utama Buk Patah Semangat, tapi malah semangat. Bang, gua saran buat 4 channel dengan alur yang berbeda. Kamu merindukanmu Wall andal yang bisa diandalkan bila suntuk dengar suara andalan bikin jadi handal. Emot sedih, emot ketawa ketiwi. Guru saya kalah dengan siluman ceker babat guru. Saya TDK tahu cara mengalahkannya guru. Tolong dibaca guru. Semangat mimin kebanggaan. Lanjut dari episode kemarin, yang dimana identitas asli Aceng terkonang alias terciduk sebab topeng setan yang ia pakai tak sengaja mencelat lepas pada saat adu jurus pedang terbang dengan Mas Hukum. Hal ini membuat semua orang dapat serta terbanggongkan. Tak menduga kalau selama ini Ginyu Dewa Pembunuh adalah Aceng the fuckboy murid sekte Heng Yue. Ini di luar prediksi BMKG. Bukankah Aceng seharusnya sudah mudar? Bagaimana mungkin bisa hidup kembali? Bahkan kemampuannya juga meningkat tambah sakti. Kerabat dan kawan-kawan Aceng seketika merasa senang dan lega, menangis karena terlalu bahagia. Sedangkan untuk Mas Hukum dan sebagian orang-orang yang membenci Aceng, sudah pasti mereka langsung bad mood dengan kehadiran Aceng. Masih aja memiliki niat untuk membunuh Aceng. Orang-orang tersebut adalah Pak Tong Suan, Grup Master Ling Zhen, Sekte Zhengyang, Sekte Hingyun, dan beberapa orang NPC. Setelah itu segeralah Aceng dan Mas Hukum lanjut adu ponteng-pontengan lagi. Mereka berdua sama-sama berniat untuk tawuran sampai mudar, melampiaskan dendam lama mereka masing-masing. Yang bisa kita lihat, mereka mengeluarkan jurus Susanu Goib, saling adu jotos yang menimbulkan benturan energi dahsyat sampai membelah tanah tempat mereka duel. Pada momen ini, para penonton tersepona dengan kemampuan Aceng yang sudah tambah kuat, berbeda dibandingkan sebelumnya. Bahkan di situ mantan pacar Aceng, yaitu si Ningsu, merasakan perasaan khawatir pada Aceng, takut kalau Aceng kenapa-napa, dan menyadari kalau Aceng masih hidup. Di situ grup Master Ling Zhen, Sekte Zhengyang, dan Sekte Hingyun bekerja sama untuk membunuh Aceng. Sebab mereka berasumsi kalau Aceng di masa depan akan menjadi ancaman di benua Chu, menjadi lawan yang merepotkan. Jadi mereka ini berencana untuk melenyapkan Aceng dengan kedok membasmi iblis. Aceng ini masih aja dicap sebagai iblis. Alhasil di situ mereka menggabungkan kekuatan untuk membuat formasi penghalang goib supaya Aceng dan Mas Hukum nggak bisa kemana-mana, senggel ponteng-pontengan sampai motor di tempat tersebut. Mendapat ini, Basuke pun ke-trigger. Apa maksudnya orang-orang tersebut kok masang formasi penghalang segala? Namun Pak Ketua Kota Pil mencoba menenangkan Basuke, mengatakan bahwa mungkin Aceng benar-benar telah menjadi target, menyarankan lebih baik mereka juga bekerja sama dan membuat rencana harus melindungi Aceng dengan baik. Sementara untuk situasi grup Pak Tong Suan, di situ tetua nenek-nenek berkata pada Pak Tong Suan, bukankah mengepung seperti itu sangat tidak adil? Mas Hukum dan Aceng adalah sama-sama murid sekte Heng Yue. Apakah mereka
mereka ini juga harus bertindak untuk melindungi Aceng dan Mas Hukum. Dan ya, nenek-nenek ini sebenarnya bukan orang jahat, masih memiliki keadilan terhadap semua orang. Beliau sendiri sih belum tahu kalau Pak Tong Xuan itu memihak ke Mas Hukum dan membenci Aceng. Lalu balik ke situasi Aceng. Setelah mereka terus-terusan adu mekanik, akhirnya Aceng meluncurkan serangan yang mampu melukai Mas Hukum, membuat Mas Hukum moncrot dikit. Bersamaan dengan itu, di sisi lain, ternyata senggel Aceng ini juga disaksikan oleh Putri Suci dan Tetua Ziyi, dipantau melalui portal goib. Mereka berdua juga tak mengira kalau Hin Yu Dewa Pembunuh adalah Aceng. Awalnya mereka hanya iseng ingin melihat senggel generasi muda Mas Hukum versus Aceng. Malah terungkap fakta yang membanggakan. Putri Suci menyadari kalau Aceng memiliki tubuh suci purba langka. Nasib Aceng memanglah tidak biasa. Putri Suci berasumsi kalau Aceng nanti punya peran dalam pemilihan Kaisar Immortal di masa depan. Dan kembali ke Aceng lagi, nampak dirinya sangat pede di hadapan Mas Hukum. Ngata-ngatain Mas Hukum tidak berkembang sedikit pun. Kekuatannya dari dulu gitu-gitu aja, tidak ada peningkatan. Hal ini pun membuat Mas Hukum tambah beraing maung dengan Aceng. Dirinya nekat membakar kekuatan jiwa naga primordial untuk mendapatkan kekuatan tambahan. Meskipun tubuhnya nanti akan terluka, Mas Hukum meluncurkan jurus lubang primordial. Tapi bagusnya dengan menggunakan kekuatan mata immortal, Aceng mampu menghadapi jurusnya Mas Hukum. Dirinya meluncurkan jurus yang disebut Jalan Langit Roda Abadi, yang seketika langsung memukul mundur Mas Hukum, mencelat delosor di TKP. Meskipun begitu, Aceng juga mendapat sedikit luka. Kejadian ini membuat semua orang mulai was-was dengan kemampuan sakti Aceng. Bisa dibilang Aceng generasi muda paling kuat. Ini akan merepotkan di masa depan nantinya. Selang beberapa menit, Mas Hukum bangkit lagi. Tapi yang membanggakan, ternyata Mas Hukum menggunakan kekuatan jiwa iblis yang memang sebelumnya pernah ditanamkan oleh Sekte Zhengyang. Alhasil kali ini, Mas Hukum telah sepenuhnya diselimuti aura negatif iblis yang membuat orang di sekitar kadapat. Ternyata Mas Hukum juga telah menjadi iblis. Sekte Heng Yue sekarang diambang kehancuran, memiliki 2 orang ajaran teknik iblis. Jelas nggak bisa dibiarkan, keduanya harus dibuat modar. Walaupun Mas Hukum mudah terciduk menggunakan kekuatan iblis, tapi Pak Tong Xuan masih aja sok-sokan membela, yang akhirnya membuat nenek-nenek tetua tersadar bahwa Pak Tong Xuan ini kok pilih kasih. Dulu Aceng menjadi iblis, Pak Tong Xuan berniat membunuh. Sekarang Mas Hukum menjadi iblis kok malah gembira dan dibiarkan. Nenek tetua ini curiga kalau Pak Tong Xuan udah nggak beres. Sementara untuk Aceng, di situ Tua Naga Tiran menginfokan bahwa Mas Hukum telah melatih jurus iblis dengan menggunakan hati iblis. Pasti telah merenggut banyak nyawa untuk bisa memiliki wujud iblis seperti itu. Dengan fakta ini, akhirnya Aceng berniat membunuh Mas Hukum yang biadab. Orang seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup, akan sangat merugikan orang-orang lain nantinya. Dan segeralah mereka lanjut adu mekanik. Aceng sempat menerima jurus yang sama seperti yang digunakan Mas Hukum dulu, yaitu formasi pilar iblis. Namun kali ini Aceng bisa menangani dengan mudah, gak bisa terjebak dengan jurus yang sama. Aceng mengeluarkan tungku dewanya untuk menghancurkan formasi iblis tersebut. Bahkan Aceng pun juga bisa dengan cepat langsung mencabut hati iblis Mas Hukum. Tapi sayang sekali hal itu belum membuat Mas Hukum modar, sebab dilindungi oleh jiwa naga kuno primordial. Kalau tidak, Mas Hukum udah modar tuh. Setelah itu, Mas Hukum masih bisa meluncurkan serangan goib lagi, yang akhirnya memaksa Aceng untuk menggunakan kekuatan mata immortal untuk yang kedua kalinya. Walaupun serangan itu sanggup ditahan, tapi Aceng juga kehilangan banyak energi. Jika terus begini, kekuatan spiritual dan jiwa Aceng tidak akan bertahan lama.
Sadar akan hal itu, Aceng pun terpaksa menggunakan jurus yang disebut mantra hukum matahari pemurni dunia. Teknik untuk memurnikan darah iblis dapat memusnahkan kekuatan iblis, tapi resikonya itu juga membuat darah iblis di tubuh Aceng ikut dimurnikan. Bisa-bisa Aceng ikut modar nantinya. Tapi ya Aceng tidak punya cara lain. Hanya ini satu-satunya untuk mengalahkan Mas Hukum, mempertaruhkan nyawanya. Siapa yang lebih lama bertahan dari pemurnian teknik tersebut. Pada momen itu, Pak Tong Xuan diam-diam ingin menyelamatkan Mas Hukum. Tapi beruntungnya Master Ling Zhen dan kawan-kawannya menghentikan kelakuan Pak Tong Xuan. Mereka menegaskan supaya Pak Tong Xuan tidak ikut campur. Padahal aslinya mereka ini ingin Mas Hukum dan Aceng modar barengan. Singkat cerita, setelah terus berusaha sekuat tenaga, akhirnya Aceng mampu menyegel Mas Hukum masuk ke tekniknya pemurnian jiwa iblis. Entah Mas Hukum ini modar atau tidak, karena di situ Aceng sendiri malah langsung diserang oleh grupnya Master Ling Zhen dengan kedok membasmi iblis. Melihat itu, kawan-kawan Aceng pun tidak tinggal diam, langsung beraksi juga untuk melindungi Aceng. Mereka tidak akan membiarkan Aceng berakhir suram lagi. Pak Haotian, bapaknya Aceng pun juga bertekad untuk melindungi Aceng anaknya sekuat tenaga, meskipun dia akan modar nantinya. Dengan begini, terjadilah tawuran geger geden antara grup Aceng dan grup Master Ling Zhen. Tak disangka di situ para gebetan Aceng langsung turun tangan ke mode tempur. Aceng dikelilingi ciwi-ciwi cantik bidadari pelindungnya. Si bocil Woshi juga nggak mau jadi kerupuk bawang, ikut-ikutan nolongin Aceng dengan memberikan cenil penyembuh. Tak lama pun tiba-tiba mentungul satu master roh yang hendak ngebiandring Aceng. Namun tak diduga, mantan pacar Aceng secara sukarela nolongin Aceng menyerang master roh tersebut. Sayangnya mereka berdua tidak saling sapa atau mengobrol, hanya beberapa detik aja face to face, saling tatapan. Karena di situ Ningsu langsung dibawa cabut oleh salah satu tetua Zhengyang untuk tidak ikut terjun dan terlibat tawuran demi keselamatan Ningsu, murid andalan nomor 1 di sekte Zhengyang. Selang beberapa menit, lagi-lagi Pak Tong Xuan diam-diam ingin menyerang Aceng. Beruntungnya ada nenek tua yang menghentikan kelakuan Pak Tong Xuan, menegaskan supaya Pak Tong Xuan gak ikut campur. Situasi Aceng kali ini benar-benar jadi incaran. Ditambah lagi, Aceng masih kehabisan energi, jadi ia tidak bisa banyak bertindak. Untuk sementara hanya bisa mengandalkan kawan-kawannya, seraya memikirkan rencana untuk mengatasi situasi gawat tersebut. Tawuran geger geden ini harus segera dihentikan, supaya tidak ada korban. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari Wall Story. Oke, see you in the next level. Goodbye.